Kenapa sih pada akhirnya kepikiran untuk nulis buku gitu? Nah, ini terinspirasi papa saya. Oke. Karena kalau kita punya ilmu nggak dibagi, rasanya sayang. Ya, teman-teman, jadi hari ini saya diundang podcast dengan Transvision, ya kan? Kita mau sharing-sharing terkait saya sebagai pengusaha supaya bisa memberikan sharing sedikit ilmu kepada teman-teman yang nonton. Semoga bermanfaat. Yuk kita lanjut ke podcast ya, lantai 5. Biasa kita menunggu arahan dari komandan supaya bisa saling sharing. Jangan lupa nonton dan kontennya ya, semoga bermanfaat. Hai Sobat Seru, senang banget Sandi bisa nemenin Sobat Seru lagi di Ngobras hari ini ya. Dari jam 4 sore sampai jam 5 ini pastinya sudah banyak informasi yang akan gue siapkan. Tapi yang gue tahu nih, udah ditunggu-tunggu sama Sobat Seru. Ini udah rame banget di Instagramnya Seru Channel, di Instagram gue juga. Dan juga Instagram dari si tamu ini, beliau ini sudah diramein dengan komen-komen yang udah gak sabar nih untuk tahu tips tentang bisnis dan juga perkembangan. Pasti juga kepo kan yang YouTube channel dan giveaway-nya. Nanti bakal kita bahas, karena sekarang di Ngobras, di jam 4 ini gue punya informasi dari CNBC Indonesia akan membahas seputar ekonomi, seputar investment dan entrepreneur pastinya. Tapi nggak usah panjang-panjang, karena nanti gue akan ngobrol banyak dengan tamu gue di sore hari ini. Penasaran? Gue udah tonton YouTube-nya, gue ikutin Instagram-nya, ngelihat berbagai aktivitas yang sudah dilakukan oleh beliau. Langsung saja kita sambut, ini dia, Pak Basuki. Apa kabar Pak Basuki? Baik. Sehat? Sehat. Bos IT ya? Terima kasih undangannya nih. Sama-sama, kita senang banget bisa kedatangan Pak Basuki yang biasa dipanggil Cak Bas atau Kobas ya? Iya, Kobas. Kalau Kobas karena dulu kabarnya punya warnet. Ya, warnet. Iya kan? Yang pengen tahu lengkapnya perjalanan Kobas, kita nggak akan ngobrolin di sini, ya kan? Sayang banget waktunya gue ngundang, cuma ngomongin yang udah ada di YouTube-nya Kobas ya. Tinggal dilihat doang di YouTube ya. Iya, di YouTube-nya Kobas itu lengkapnya adalah Basuki Surojo. Yes. Nah, di situ udah ada, kalau nggak salah video kedua ya Kobas ya, itu ngebahas profilnya. Siapa sih seorang Basuki Surojo itu? Di situ gue ngeliat juga, nonton lengkap. Dari harusnya aku kuliah di Amrik, tapi nggak jadi, duitnya dipakai buat buka warnet. Bener. Tim warnetnya bahkan pernah mewakili Indonesia di pertandingan internasional 2004. Gila. Di San Francisco sama di Korea Selatan. Di Korea Selatan ya. Untuk Ragnarok dan juga waktu itu ada CS juga ya. Nah, tapi itu sudah ditinggalkan karena sekarang sudah fokus bermain di IT. Barang-barang, gadget-gadget. Gue pas datang ke sini agak hati-hati nih. Ntar kalau Kobas ngeliat, ini kayaknya perlu diganti nih barang-barang IT-nya kayaknya gitu. Kalau spek nggak ngerti saya. Oh, kalau spek nggak ngerti. Itu ada timnya sendiri. Ada timnya sendiri. Ya. Tapi jualan ngerti banget ya. Kalau jualan memang spesialis ya. Nah, kan nggak ngerti spek, tapi kenapa bisa dapat sebutan bos IT? Sekarang bahkan ada sebutan baru lagi, Raja IT. Kok bisa sih? Jadi awalnya kan saya buka warnet, karena sering warnet itu kan biasa kalau mau yang bagus pasti speknya yang bagus. Jadi biasa saya nggak ngerti apa-apa, saya suruh aja ke toko komputer, gue mau minta speknya yang bisa untuk main gitu doang. Oke. Nah, setelah itu ada tim yang bantuin. Itu berlanjut terus, karena kalau ngurusin spek, terkadang saya nggak ahli, tapi kalau jualan ahli. Jualannya ahli ya? Tinggal kalau dapat spek, saya tinggal jualan. Oke, bagi-bagi tugas. Bermulanya memang karena buka warnet itu ya? Yes. Emang suka atau gimana untuk bidang ini? Nggak suka, awalnya sih memang karena waktu itu lihat warnet di Taiwan itu bagus, jadi saya, wah di Indonesia belum ada nih. Oke. Karena itu aja peluang kesempatan, karena tiap hari lihatnya komputer, monitor, ya mau nggak mau lanjutin aja. Emang itu ya, kalau seorang pebisnis itu harus pintar-pintar melihat peluang ya. Termasuk saat ini kan kenapa jadi raja itu juga karena peluang doang. Kita iseng-iseng ngobrol dari sore-sore, ngobrol, ada prinsipal, ada distributor, ada karyawan saya. Wah, Kobas dulu reseller, sekarang udah distributor. Wah, cocok nih Raja IT nih. Oke. Iseng-iseng itu doang. Iseng-iseng. Ya, tiba-tiba saya tanya sama prinsipal,
bro gimana cocok gak Raja IT? Oh cocok sekarang. Cocok sekarang. Nah, ya, makanya itu dari ngomongan santai doang, ngobrol santai ini. Ngobrol santai, ngobras ya, sesuai ngobras. ngobrolan kita sore hari Makanya ini. akhirnya terakhir udah gua pas kalau di HIPMI dipanggil Cabas karena dari Iya, Jawa Timur. Jawa Timur, betul. Kalau teman-teman biasanya manggil Kobas. Kobas. Karena Koko Basuki. Betul. Ya kan kalau yang lainnya biasanya manggil Raja IT. Raja IT. Iya. Karena ngeliat dari YouTube juga ya, Ya, Raja YouTube IT. karena yaudah kita branding aja lah. Cocok lah jadi Raja IT. Oke. Makanya nanti kita launching juga namanya rajaIT.id. Ini yang akan terbaru ya. Nanti Karena 18 Agustus. kalau kita tahu emang bisnisnya Kobas ini banbanyak mainnya kepada B2B, B2B, B2G. B2G dan government. Yes. Sekarang akhirnya Kita mau launching B2C. untuk B2C. Itu adalah rajaIT.id. Tapi seberapa yakin sih Kobas awal-awal untuk mau terjun ke bidang ini? Karena kan kalau kita tahu sendiri, ya, Kobas sendiri kan datang dari latar belakang yang keluarganya adalah ini ya, notaris ya, Notaris, bokap ya. ya. Seberapa yakin waktu itu, oke deh mau mencoba untuk sukses di bidang ini? Karena saya niatnya juga dari dulu maunya jadi pengusaha, nggak pernah niat untuk kerja. Oke. Jadi kalau pengusaha itu kenapa mau jadi pengusaha? Karena saya sukanya nyuruh-nyuruh orang. Saya nggak suka disuruh, jadi Iya. awalnya itu aja sih. Awalnya itu aja ya. Karena saya suka nyuruh orang, saya nggak suka disuruh, harus jadi bos, supaya nyuruh-nyuruh orang. Kalau begitu bidang IT ini sebenarnya cuma salah satu yang dicoba dong, bukan yang benar-benar Ya dicoba difokusin, sampai hari ini kita fokusnya di IT. Karena dulu juga banyak kan bisnisnya. Enggak, cuma IT doang. Waktu itu sempat warnet. Sempat warnet, kan warnet mulai, terus buka toko perkakas. Ya namanya kan orang nyoba kan gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Akhirnya udah nyantol di warnet, lanjut ke IT. Awalnya di waktu dari warnet tuh awalnya ATK malah. Atau ya, saya ingat tuh ada ATK. Ya, ATK baru main toner, supplies, baru mainnya ke komputer. Baru akhirnya banyak supplier besar, distributor besar yang akhirnya mempercayakan ya sama Kobas untuk menjadi distributor utama di Indonesia. Pemegang masternya, sebagai prinsipal mempercayakan sekarang. Kalau dulu kalau kita beli barang harus cash. Iya. Kalau sekarang bisa ngutang. Karena sering dipercayakan. Iya. Kalau nggak dipercayakan nggak bisa ngutang, harus cash. Tapi kan ini Kobas melihat, mohon maaf ini ya, kan kita tahu Kobas sendiri datang dari latar belakang keluarga yang sebenarnya cukup dan berada gitu. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu alasan juga yang menyokong Kobas bisa sukses? Enggak, karena kalau secara 100% enggak, tapi secara ada pasti ada. Karena kalau orang dulu mau mulai usaha harus butuh modal uang. Iya. Jadi kalau saya memang kebetulan rezeki, saya nggak perlu pinjem uang ke orang lain, nggak bisa diapa-apain lagi. Pasti kuliah sambil kerja. Tapi kalau yang orang tuanya berada, mendingan kuliah dulu baru kerja kalau saya. Karena kalau orang udah lihat duit pasti nggak mungkin kuliah, yakin saya. Itu yang kejadian sama Kobas. Keenakan. Ya. Kalau boleh tahu kuliahnya, gue udah tahu sih sebenarnya ini ya, dari tahun 97 itu lulusnya 2005. Iya, itu terakhir mau di DU itu. Itu di kampus mana berarti kuliah? Trisakti. Trisakti ya. Itu akuntansi. masih baik tuh, masih boleh di Terakhir saya ditelepon masalahnya. Pak Basuki, Mas Basuki, ini udah terakhir mau lanjutin nggak? Saya tinggal 2 mata kuliah doang, tapi mata kuliah wajib yang harus B. Saya masih C sama D. Jadi mau nggak mau, terakhir cuma ngambil itu doang. Untuk ngeberesin ya? Beresin aja. Dan harusnya Trisakti sekarang berbangga nih, karena alumninya sekarang menjadi Raja IT. Banyak teman-teman saya juga heran, apalagi teman-teman yang waktu itu saya sempat ngambil double degree. Oke. Jadi Trisakti sama Edith Cowan. Sampai teman-teman saya sekarang bingung. Kalau di WA, wah, Mas Basuki kok bisa ya? Dulu ngajakin gua mabok mulu. Sekarang lumayan sukses katanya gitu. Kaget ya. Lumayan sukses banget, bukan lumayan Amin. gitu ya. Tapi waktu itu tanggapan orang tua seperti apa, Kobas? Maksudnya kan mereka pasti pikir, gue udah punya dana nih, gue akan kasih lu sekolah lah gitu. Tapi Kobasnya sendiri waktu itu saya lupa ya, cuma dia sih karena udah ada istri jadi nggak terlalu nge-push sih. Karena waktu itu harusnya kan istri ikutnya belakangan. Iya. Tapi mamanya orang istri saya nggak mau, harus dikawin dulu baru ke Amerika. Awalnya cuma ikut aja ke Amerika dulu, gak usah kawin gitu. Awalnya begitu. Ya, karena udah nikah, jadi mama saya, papa saya udah serahin aja putusan kalian berdua gitu. Oke, jadi akhirnya memilih untuk tidak ke luar negeri. Buka warnet. Buka warnet ya, dari duit kuliah itu. Iya, dari duit yang mau buat kuliah, budget itu. Kuliah. Dan memang itu hebatnya adalah warnet emang zaman itu belum banyak, kalau nggak salah yang Kobas buka itu adalah nomor 3 ya. Nomor 3, itu luar biasa. Saya belum pernah kuliah pegang duit waktu itu. Bersih tuh, kita sempat bersih itu 90 juta. Bersih dalam sebulan? Itu udah dipotong. Wow.
biaya listrik semua. Gila, Itu 90 rekor. juta di tahun 2001 2002 itu. Udah 2000 waktu itu 2000 Ragnarok zaman Ragnarok sama iya, CS. 2004 2000. Itu saya kaget dari segitu. Maksudnya baru pertama kali usaha tapi langsung. Makanya waktu itu saya cepat 20, 40, 80, 100 komputer cepat langsung bertambah dengan begitu cepat ya. Jadi itu dilipat-lipat terus. Nah, itu tuh banyak pengalaman-pengalaman yang Kobas udah lalui itu, usaha-usaha yang udah dibikin gitu, pernah jadi reseller dagangan teman juga katanya. Itu dagang apa tuh Kobas? Kalau waktu itu reseller kita jualin apa ya waktu itu? Bukan reseller, kita jualin kalau saudara saya, sepupu saya jualan bunga Valentine itu saya jualin. Nanti saya ambil cuan itu. Oh gitu. Sering. Waduh, dari kecil Ya, emang. memang dari itu zaman SMA. Oh, zaman SMA udah seperti itu mindsetnya. Gue nggak kepikir loh sebenarnya. Kalau SMP dulu, Ah. misalnya orang tua saya ngajak ke luar negeri tuh, saya pasti beli sepatu Nike itu berapa biji. Karena emang akan dijual lagi. Saya jual lagi di waktu ke Jember, kan kalau di Jember kan belum pernah ada yang keluar negeri Iya, jarang. Jadi kalau saya beli sepatu pasti laku. Ini gue percaya nih, daerah-daerah itu banyak kayak gitu kok, Bas. Kayak orang Cirebon, Jember itu orang-orang yang punya, tapi nggak tahu mau spend money-nya kemana kan. Akhirnya ya itu ya sepatu Beli-beli mainan itu Beli kita mainan. jualin di SMP, karena juga kita kasih juga sih. Udah ngambil Teman cuan baik. waktu itu Iya. ya, ngambil untung ya. Itu reseller tuh dari zaman sekolah, terus sempat juga nih Sobat Seru game kita tahu ya, yaitu warnet. Ada juga nih gua yang gue belum tahu minuman katanya ya, pernah juga. Enggak, minuman tuh waktu itu kalau di warnet tuh kan kalau kita beli kan pinginnya untungnya banyak. Jadi saya beli aqua galon, Oke. saya beli botol yang bisa isi ulang, yang kaca, saya isiin. Oh. Jadi kan lebih banyak untungnya saya. Saya kasih stiker aja di sininya BRK. Gila. Habis sudah itu saya cuci lagi, saya isi lagi kan untungnya lebih banyak botolnya. Iya. BRK itu Mungkin- barak ya nama Iya, timnya kalau ya. yang main di warnet saya pasti tahu itu. Wah gila, ini sampai kru di studio pada ketawa loh. Iya. Gak kebayang ya, ternyata itu bisa jadi salah satu cara berjualan. Saya dulu cita-cita tuh kepingin punya, nggak tahu dari dulu tuh suka aja sama air. Hah? Jadi Makanya nama perusahaannya juga air. iya, kan? dari Air- dulu air. saya kepingin punya cita sampai hari yang belum ke sampean tuh pingin punya pabrik air. Nggak tahu saya suka banget. Dulu tuh namanya sempet dinamain bos, ya kan? BOS, Ya, bos. mau sukses Ah. apa jadi bos gitu. Tapi ya ini sekarang Sekarang apa asalnya di IT, tapi cita-citanya pingin punya perusahaan air gitu. ya. Ya kita nggak tahu di masa depan seperti apa. Mengingat juga Kobas sendiri Raja IT sebagai sebutannya, YouTube-nya lagi naik, ya kan? Lumayan. Instagram sekarang udah centang biru. Lumayan. Itu juga berkat sahabat saya juga tuh, Tommy Lava itu. Iya, Kobas saya swipe up aja belum bisa loh. Iya. Swipe up Instastory saya belum bisa. Kobas udah centang biru nih. Centang biru tuh gila-gilaan tuh, 1 bulan langsung centang biru loh. Iya, waktu itu kan karena emang yang lelang itu Iya, ya. lelang lukisan. Lukisan. Nah, lukisan terus saya lanjutin lelang Lelang jaket. jaket Iya. itu lumayan juga. Lelang jaket menghasilkan 88 juta. 888. Duitnya masih ada nih. Hmm. Lagi cari yang tepat masih. Masih cari yang tepat Iya. ya gitu. Kemarin juga rekor muri dunia ya. Iya. Itu untuk yang lelang yang Sama bagi makanan ya. Iya. Kalau itu tanpa sepengetahuan saya tuh. Oke. Karyawan saya yang daftarin. itu muri Indonesia ya. Iya, Sabtu kan katanya mau meeting collaboration ya kan. Tiba-tiba udah disiapin. Tahu-tahu Kaget Oke, saya. nanti kita akan bahas itu tentang sosial, yang gerakan sosial yang dilakukan sama Kobas. Tapi gue pengen tahu nih, kalau ngeliat dari obrolannya Kobas dari tadi, kayaknya nggak ada sekolah bisnis sama sekali. Nggak ada, saya Nggak ada sama ini. sekali. Ilmunya dari mana Dari kalau buku. gitu? Dari buku. Karena saya suka baca buku Ya. dan setiap kali buku kan saya ada tutorialnya juga. Biasa buku ini misalnya sudah saya baca ulang lagi. Nah, terus biasa saya taruh di WC, saya taruh di mana yang tempat saya Akhirnya- suka. Akhirnya setiap kali saya ulang kalau lagi Iya. misalnya lagi mohon maaf ya, misalnya lagi di WC saya baca lagi. Kalau sekarang ini lagi ngelawan diri sendiri untuk balik lagi ke buku. Karena Karena kalau apa? di WC sekarang bawanya Gadget. Raja IT pasti bawanya gadget Ya, dong. tapi saya mau ngelawan lagi untuk mulai Untuk baca buku Iya. lagi sekarang ya. Iya. Ini kalau boleh lihat bukunya Kobas ya, yang Iya. muda, yang kaya, tulisan Basuki Surojo. Ini juga bakal kita bagi-bagi nih buat Sobat Seru pastinya ya. Silakan. 10 orang nanti yang komen silakan. Oke. 10 Sobat Seru yang akan komen di YouTube channel kita, silakan komen sebanyak mungkin, seseru mungkin, karena kamu bisa dapatkan buku ini ya. Dan pastinya Edisi cetakan ke-7. edisi cetakan ke-7. Wow, berarti Iya. salah satu yang jadi Sempat jadi bestseller di bestseller Gramedia. Oke. Itu bahkan sebelum Kobas naik namanya. Belum. Wow, sebelum namanya naik aja. Masih followernya 12 sekian lah. Tapi udah banyak yang mau beli bukunya. Iya.
Kenapa sih pada akhirnya kepikiran untuk nulis buku gitu? Nah, ini terinspirasi papa saya. Oke. Karena kalau kita punya ilmu nggak dibagi, rasanya sayang. Hmm. Jadi setiap kali tuh orang tanya, Kobas boleh dong gue tanya ini dong. Gue ribet banget jawabin satu-satu. Kalau sekarang lu mau tanya, nih gue kasih buku, lu baca sendiri deh. Kasih buku langsung ya, udah dari dalam Iya, semuanya. karena kalau setiap kali karyawan kadang-kadang sharing, Kobas ini gimana, saya ribet sekali. Oke, ini yang gue suka karena temen gue juga pernah ngomong nih Kobas, dia bilang ilmu itu jangan takut dibagikan ke orang lain. Semakin dibagikan, sebenarnya kita juga semakin nempel dan semakin menolong orang Ya lain. karena kalau kita bagiin gini, misalnya ada orang tanya saya, yang saya nggak bisa jawab, otomatis kan saya cari lagi, wah apa sih kemarin dia tanya sih? Berarti nambah ilmu saya. Iya. Tuh. Itu yang akhirnya mendasari akhirnya bikin buku dan mau sharing ilmunya ke orang-orang. Buku ini 3 bulan, saya pakai ghostwriter juga. Oke. Ini dicetak tahun berapa waktu itu ya Kobas ya? Bukunya? Saya lupa juga. Sekarang udah cetakan ke-7, Ini berarti tahun berapa ya? setahun 2 tahun lalu, 2000. Tahun yang lalu nih, Tahun yang lalu ya? 2019 bukunya, tapi sudah masuk cetakan ke-7. Nah, awalnya namanya Bengis Preneurship. Saya kan suka kata-kata bengis, ya. tapi yang positif. Tapi diedit sama Gramedia katanya, oh bagusan judulnya ini, kamu juga masih muda gitu. Oke. Jadi menarik. Yang muda, yang kaya ya. Silakan gue ingatin lagi buat sobat seru ya, untuk jangan lupa untuk komen di YouTube kita. Tapi kayaknya nih, maksud saya kayaknya bukan kaya duit doang, kan orang banyak kaya ilmu, kaya hati. Jadi kayaknya itu bukan mulut sama materi ya. Nah, setelah ada tulis buku, punya kerajaan bisnis IT, secara brand image sebenarnya Kobas pengen dikenal sebagai apa kalau begitu? Kalau saya pengennya dikenal apa aja sih, harusnya memang pemain IT ya, pengusaha IT. Harusnya. Kalau zaman dulu bukan brand image saya. Pertama kali saya beli itu kepingin perusahaan saya gitu awalnya. Perusahaannya yang kan naik ke Iya, depan. tapi karena saya sering muncul jadi lu lebih gampang aja. Kayak contoh misalnya kita mau cari branding kita kan di Instagram, kalau zaman dulu, wah kita mau endorse ke siapa ya, ribet sekali. Kalau sekarang saya sendiri aja lah. Oke. Kan lumayan nggak ribet-ribet. Langsung udah tahu ya, kalau urusan yang elektronik, IT, langsung udah tahu Iya, ada rajanya langsung nih. Iya, kan kita lagi pula kebetulan kemarin dapat sumbangan juga dari temen lumayan. Baru centang biru udah dapat kiriman. Wah. Untuk unboxing saya. Waduh. Udah ada di YouTube-nya waktu itu? Belum tayang. Belum tayang ya? Nanti mau tayang tapi ini keren banget. Wah, apa tuh Bang? I support. Wow. 4K. Jadi smartphone tapi 4K. Dari Inograph kemarin dikirim. Saya bingung, udah Kobas kirim aja, pokoknya nanti pasang di podcast lu. Siap. Oke. Gratis. Itu kalau secara harga kan lumayan ya? Hampir 200 juta. Buset. Gratis sudah dapat, lumayan kan? Gratis ya. Kalau bukan Raja IT kan bayar. Jadi ada rezekinya juga. Raja IT mah bebas mau ngapain aja jatuhnya ya. Nah ini boleh dong kita pengen dapat nih tips dan juga ilmu dari seorang Kobas ya tentang menjadi pedagang. Kita tahu di masa new normal ini juga banyak yang orang susah ya dalam bisnisnya, ada yang gulung tikar, ada yang juga banting setir dalam bisnisnya. Kalau dari Kobas sendiri melihat di situasi sekarang nih. Nah kalau saya kan kemarin sering dalam beberapa ini kan banyak yang sharing ke saya. Ya kan banyak teman-teman itu yang baru mulai itu terlalu banyak mainnya. Jadi misal contoh dia main food and beverage, dia main fashion juga, main ini. Saya bingung kadang-kadang, loh kamu yang kerjaan yang mana? Nggak fokus ya? Nggak fokus. Jadi kalau memang kamu misal contoh mau fokus apa? Kamu passionnya apa? Misalnya makanan, ya udah makanan terus. Cari makanan apa? Kan banyak makanan segitu banyak kan. Tapi kalau kamu makanan baru sukses sedikit udah main fashion, main itu, saya yakin nggak akan fokus. Berarti jadi harus fokus dulu. Artinya bukan nggak boleh main yang lain, tapi fokus dulu. Iya, nanti itu belakangan kalau lu udah sukses di sini, baru cuan di sini, di main ini kan concernnya udah pisah. Saya aja yang main IT sekarang buka Ayo Kopi sampai 2 tahun ini nggak bisa berkembang. Oke. Karena saya nggak fokus di si kopi ini. Iya, gitu loh. Jadi fokus dulu satu, udah besar, nanti rezeki yang akan nyari kamu. Dan kamu udah terkenal, misalnya kamu main makanan nih, ngendos pertama kali mungkin bayar. Tapi orang, ini Instagramnya ternyata nih jualannya banyak. Ya kan, fokus di sini. Lama-lama orang nawarin lu banyak, endorsein dong. Iya. Dari situ kan bisa ngumpulin duit. Betul. Tapi kalau lu udah main macam-macam, pusing kepala. Oke. Di masa pandemik ini. Tapi kalau pandemik ini, untuk teman-teman harusnya lihat yang lagi laku apa. Contohnya pasti makanan ya. Makanan udah pasti. Ya, yang bisa ghost kitchen di rumah. Terus kedua pasti alat-alat kesehatan, nggak ada cara lain. Oke. Tapi alat kesehatan mesti pelajarin juga. Sekarang hancur-hancuran juga harganya. Betul, harganya juga ya kan? hancur-hancuran. Jadi kita harus pelajarin juga harga-harganya gitu.
Ya paling gampang saat ini kalau yang modalnya pas-pasan jadi reseller, Oke. ya kan? Ini- Coba cari yang bisa reseller, tapi sebelum reseller pasti kan harus dipercaya. Iya. Gimana orang mau ngasih kamu reseller kalau nggak dipercaya, ya kan takutnya nipu, karena banyak aja tipu-tipu juga kan. Iya. Nah, jadi Berarti harus memang dipercaya dulu. percaya dulu. Iya. Ini karena memang banyak penonton kita Sobat Seru juga yang bergerak punya bisnis dan pedagang di situasi yang sekarang itu kan emang nggak gampang ya, Ya, memang agak susah, tapi saya yakin kalau kalian fokus, branding kalian jalan, Ya, pasti banyak yang ngajak kalian nanti, oh resellerin gue dong. oke. Pasti, tapi nggak bisa namanya kita hari ini bikin, besok langsung sukses, nggak ada lah. Nggak bisa. Butuh waktu. Butuh Orang-orang proses. kadang-kadang teman-teman ini saya lihat tuh pingin cepat. Ini nih yang pengen instan-instan Nggak ada, ini ya. nggak ada caranya. Iya. Pasti lihat saya sukses, lihat Mas Tom sukses, lihat si Juragan tuh kan juga ngetop sukses. iya. Tapi mereka tuh pasti Ada udah prosesnya, bertahun-tahun, bertahun-tahun nggak bisa juga. mungkin sebulan langsung lu dipercaya orang. Iya. Nah itu yang saya lihat teman-teman ini terlalu pingin cepat sukses. Membangun kepercayaan berarti kuncinya. Nah, tapi ya, kalau Mas, kamu ya. udah dipercaya, even orang mau ngutangin kamu Oke. bisa kok. Ya kan? Tapi caranya gimana ya? Kamu mesti jualin dulu memang. Bro, gue bantuin dulu dong. Oke. Gue jualin deh. Nah, lu dapat duit, baru lu beli barang cash. Nah, tapi butuh kepercayaan itu. Atau kalau memang nggak percaya, ya udah, gue jualin barang lu. Tapi setiap kali ini ada kodenya deh. Ini berarti gue jual, lu bayar gue komisi. Kelihatan komisi ya. dikumpulin. Ya kan? Gimana Iya. caranya? Tapi kalau mau langsung instan ya nggak bisa pasti. Emang generasi kita yang sekarang ini kan millennials yang sumur-sumur saya juga nih Kobas, banyak banget yang pengen cepat-cepat naik Ya, gitu. 2 bulan nggak sukses, ganti. ganti ya nggak bisa bos. Oke, konsistensi Ya, itu yang saya sampai hari ini main aji terus ya. Pernah, makanya saya bilang selalu rumput tetangga pasti lebih hijau. Kayak saya main naik kopi juga sama. iya. Karena saya gagal kenapa? Ya sekarang sepupu saya megang. Dan Oke. dia memang passionnya dimakan, makanya logonya saya ganti semua. Biar dia megang. Biar orang yang memang fokus di sana yang Iya, mengerjakannya. iya. Karena Oke. kalau saya kemarin nggak bisa maju 2 tahun. Oh, Cuma oke. karena, waduh, saya kopi enak banget ya lihat punya orang tuh cabangnya di ratusan. mana-mana gitu. Tapi udah jemplung, ternyata wah berat juga. Emang nggak segampang itu, nggak Kobas, segampang. ya. Harus fokus, terus kita memang mencintai pekerjaan kita, jadi kalau sampai jam 1 pagi pun nggak capek gitu. Ya oke, itu tuh yang ada energinya kan emang kita suka ngerjainnya. Iya, kalau ya. kita nggak ada energinya kayak papa saya waktu kerja papa saya, 1 jam udah kayak sebulan. Nah, Kobas, tapi kan melihat memang tadi memang kita harus fokus dan sebagainya gitu, ngerjainnya yang suka. Untuk sekarang itu masih banyak pedagang-pedagang dan juga pelaku-pelaku UMKM terutama ya. Mereka itu dagang bisnis itu cuma untuk bisa makan doang. Nah, itu yang Nggak saya panjang gitu loh. Itu yang saya selalu lihat kenapa mereka, karena mereka gini, itu saya pernah saya punya villa di Puncak. Iya. Itu saya pernah kerjasamakan satu tanah itu kepada petani. Nah, kenapa mereka tuh sampai hari ini nggak bisa kaya? Kenapa tuh? Saya baru tahu. Karena mereka tuh maunya instan. Tadi saya bilang, dapat duit penting buat makan aja lah. Oke. Maunya cepet-cepet. Padahal itu barang itu hasil tani itu dijual ke tengkulak. Dan tengkulak itu udah tahu. Waktu saya mau panen, ingat banget tuh saya mau panen cabai. Iya. Oh bilang, bro, Pak, Mas, aku panggil Akang, Kang. Udah santai aja Kang. Akang nggak usah jual ke tengkulak. Santai aja. Waktu itu nggak salah dijual hampir cuma 8.000 per kilo. Kurang lebih saya lupa ya. Ya kan? Udah santai aja Kang. Akang pokoknya saya modalin, Akang santai aja. Tunggu sampai panen. Nggak bisa Mas Basuki, ini lumayan nih. Kita dapat duit dulu, kita putar ini. Terakhir tahu nggak? Kita jual itu 1 kilonya 12.000. Berapa persen tengkulak dapat duit? Wah, iya. Nah itu yang membuat mereka tuh kadang-kadang pingin instan cepat. Betul. Nah, harusnya pelan-pelan aja kita nikmatin, tanam. Apa mungkin juga karena mereka belum dapat pengetahuan itu? Nah itu makanya itu harusnya ada sosialisasi UMKM gimana. Nah UMKM tuh kadang-kadang maunya cepat seperti itu. Kayak kemarin ada teman lagi diskusi sama saya. Kobas, ada yang mau modalin gue buka gini-gini. Menurut gue saya bilang jangan dulu, kamu kuatin dulu, sistem kamu bagus, baru kamu mulai jual. Oke. Kalau setengah itu kamu jual, nanti perusahaan itu punya orang lain, kamu nggak dapat apa-apa. Kamu kuatin dulu pelan-pelan aja, nggak bisa maksudnya cepet langsung bikin 100 toko. Nah, kalau kamu udah punya sistem yang bagus, mau buka 20 toko juga cepat.
Tapi kalau orang lain udah masuk, kamu dimasukin, selesai udah kamu. Oke, itu tuh emang kuncinya. Pelan-pelan aja. Ilmu ini yang Kobas terapkan juga ya dalam bisnisnya, makanya sekarang juga buka toko itu punya sendiri semua ya, 9 toko ya. Saya nggak ada franchise. Dengan cara seperti itu ya? Sendiri-sendiri aja. Saya punya 9 toko udah. 9 toko ya, dari tahun berapa berarti Kobas? Dari awal sih, awalnya toko tradisional kecil, di Harkomas, tapi sekarang kita udah mulai ke modern, retail. Nanti namanya tanggal 18 Agustus jadi Raja IT semua. Semuanya di Ratu Plaza, Ambassador, sama di Blok M itu yang modern. Nanti semua toko tradisional dibuat modern. Jadi Raja IT namanya. Ya, Raja sekarang IT masih pakai nama. Sekarang pakai Ayo Mall. Masih Ayo Mall. Nanti Ayo Mall kita akan buat untuk UMKM, real marketplace. Oke, namanya dengan Raja IT tetap Ayo Mall. Enggak, Ayo Mall. Ayo Mall, Ayo Mall adalah marketplace kita nanti. Oke, berarti nanti sekarang Ayo Belanja nempel di kategori UMKM. Oh, fokus akan menjaring ke UMKM. Alasannya apa, Kobas? Karena UMKM ini banyak banget. Saya tahu sejak pandemi ini. Iya. Nah, waktu itu saya ngadain fan art. Likeman, saya kan punya IP namanya Likeman. Ternyata orang Indonesia tuh sangat kreatif, nggak kalah sama orang Amerika. Iya. Termasuk kemarin saya ketemu Mas Rian Demasi juga sama, ketemu temen. Mereka tuh bisa bikin produk lokal yang sangat luar biasa bagus, tapi ya gitu, nggak ada yang promosiin, nggak ada apa. Itu kemarin maunya ke UMKM masuk ke situ. Nah, memang kemarin kita juga karena main di pemerintah, kita juga kemarin sempat ngumpulin UMKM yang ingin kita kerjasama itu untuk support untuk masuk ke pemerintah. Untuk masuk ke pemerintah. Bisa cangkul, gerobak tuh banyak banget UMKM yang bagus-bagus, tapi mereka nggak punya kesempatan untuk bisa jualan ke pemerintah. Nah, kemarin kita ingin coba untuk ngumpulin, kita beli, kita kasih uang di depan, nanti kita brandingin dengan dia vendor kita. Oke. Tujuannya untuk seperti itu. Tujuan itu seperti itu ya, dan Kobas akhirnya terjun langsung ya melihat apa yang bisa dilakukan bersama dengan UMKM. Ini gue lihat langsung di Instagram ya Kobas ya, yang diposting beberapa hari lalu ada tentang namanya sesuai janji saya nih tulisan dari Kobas, rajait.id. Kalau YouTube saya tembus 10k maka saya akan melakukan challenge. Sekarang malah sudah 20k. Kali ini saya akan membantu pedagang-pedagang kecil UMKM dengan memberikan bantuan secara gratis. Dimulai berupa gerobak untuk teman saya tukang es. Ini berarti memberikan itunya ya. Jadi saya kemarin tuh Ibu Jamu itu kan udah selama jualan, sepedanya jelek. Saya kemarin mau nggak Bu baru? Saya mau beliin baru, tapi saya mau desainin dengan udah bagus gitu. Jadi saya kasihin ke dia. Termasuk yang es itu juga sama. Tapi gue bikin agak bagus, sesuai dengan dia mau, baru dia bisa pakai. Oke. 2 orang itu dulu. 2 orang itu dulu kalau ya. itu sukses, baru kita gerak ke yang lain-lainnya. Nah, kalau seperti itu, nanti kan kita bisa cari sponsor. Mau nggak lu bantuin UMKM nih? Iya. Ya kan? Itu triggernya seperti itu. Ini bergeraknya bersama dengan Ayo Klik itu ya? Ya, Ayo Klik kan perusahaan saya yang untuk B2G. B2G ya. Jadi nantinya juga bisa menarik yang lain-lain. Ayo untuk ikutan ya. Sebagai jadi UMKM kan gerobaknya jadi bagus, orang mau makan pun bersih, enak gitu. Itu tuh yang sering orang nggak melihat ya. Kalau kita lihat memang di Instagram ini ya, Sobat Seru sudah ada di layar. Kita sepeda udah beli, cuma tinggal lagi kita desain. Es podeng. Nanti itu esnya kita lagi mau tanya bapaknya maunya seperti apa, naruh tempatnya seperti apa. Kita suruh orang buat ya. Kita ingin coba teman-teman lainnya juga jadi bantuin UMKM juga gitu. Yang jalanan di luar itu loh. Ya kan? Nanti kalau misalnya contoh kita mau ada user, misalnya ada mau vendor yang mau support. Nanti Ayo Klik ganti aja support by SP, support by sponsor. Minimal dia bisa jualan dengan gerobak yang layak gitu. Kan banyak kita bro lihat kan. Kita makan apa tuh? Tauki goreng kan. Aduh, gerobaknya jorok gitu. Kita makan aja dah. Nah, kalau gerobaknya kita belikan dengan bantuan teman-teman kan, wah bersih banget. Mereka makan juga nikmat. Otomatis penghasilan dia juga nambah. Dan ini akan terus-menerus digaungkan. Awalnya 2 dulu ya, kita 2 dulu. Ini udah mulai nanti kita eksekusi. Kalau berjalan lancar, kita akan mulai ngumpulin sponsor. Ini memang kita akan melihat ya, selain dari segi bisnis juga dengan melakukan seperti ini, emang Kobas itu tertarik dengan hal yang berbau sosial juga ya Kobas ya. Kita lihat belakangan ini Kobas rame banget nih memberikan bantuan-bantuan. Yang pertama yang gue tahu adalah waktu itu sempat memberikan makanan setiap hari. Itu yang akhirnya masuk rekor muri ya? Didaftarin sama. Awalnya kenapa bisa? Awalnya itu kan saya lihat biasa kita bagi itu setiap Jumat. Nah, tapi Jumat itu kan terakhir kan terputus karena COVID. Akhirnya ya udahlah. Yang Jumat itu sendiri udah berapa lama mulainya?
udah dari mungkin sebelum bulan Januari mungkin. Desember atau Januari. Karena gue lihat tuh yang ada di YouTube pas bagi-bagi ojek online itu kayak udah santai aja ngambil makan. Ya karena itu udah berapa kali. Karena yang pertama kali kita bagi itu 50. 25. 25 awalnya. Awalnya. Itu makan siang ya? Makan siang awalnya. Itu masih susah. Kita pakai banner, Mas. Saya panggilin, Mas. Ambil. Oh, Mas. Akhirnya kakak ipar sumbang. Dia sumbang nggak salah 30, jadi 55. 55. Nah, setiap Jumat kadang-kadang tuh ada yang nyumbang 50, ada yang nyumbang 100. Ya kita terima aja, ada yang nyumbang takjil waktu kemarin Ramadan. Ya, jadi tapi rata-rata setiap hari itu kurang lebih 55-60. Untuk dibagikan. Bagian dari tanggal 23 Maret kita berhenti 1 Juli. 101 hari. 101 hari. Itu yang akhirnya masuk ke rekor muri ya. Iya. Tapi kalau sekarang udah nggak mengerjakan. Setiap Jumat. Sekarang jadi setiap Di Jumat. kantor saya sama di gudang. Alasannya apa? Alasannya kalau? Ya, kalau ya kita kan punya Ayo Peduli. Ya kita bagiin aja supaya minimal kita bisa berbagi lah. Nah, cuma di pandemi ini yang saya rasakan, kalau dulu saya kan suka nyuruh-nyuruh orang. Tapi di pandemi ini saya ikut terlibat, itu yang beda, merasakan perbedaannya. Kita ke panti asuhan, terus saya ke panti jompo, ke tempat ibadah kita antar sendiri, ya kan. Terus kemarin kita juga ke 5 Pemkot bagiin, terus ke Polres, ke ini juga. Beda sih kalau kita terlibat langsung. Itu yang saya dapat. Iya, se-urgent apa seorang pebisnis sekelas Kobas itu masih pengen terlibat di bidang sosial gitu loh? Enggak, karena kalau kita bisnis, kalau cuma cuan doang kan nggak berbagi gimana, itu aja poinnya sih. Dan saat yang tepat untuk berbagi pada waktu orang susah. Kalau sekarang kita berbagi juga biasa aja sih. Cuma kalau lagi waktu kemarin saya tanya, Mas, saya bagiin nasi kotak ini padahal cuma murah 25.000 toh. Itu pun saya beli lagi dari sepupu saya yang lagi terdampak juga. Jadi saya bantuin dia juga bantuin orang juga, ya kan? Bermanfaat banget, Mas bukan Basuki, Mas. Kadang tuh ada yang juga Gojek itu dibawa pulang dia untuk keluarganya loh. Satu nasi kotak tuh, karena saya kan nggak boleh ngambil 2, harus ngambil 1 supaya kebagian semua. Dan emang kalau pengusaha bukan cuma cuan-cuan doang ya. Emang harus ada ya minimal kan gerakan. Apa kan kita berikan itu, kita cuannya kan udah lumayan. Masa berbagi gitu aja kan. Berbagi ya. Kalau gue lihat juga yang di Ayo Peduli ya Pak Mas, itu sempat juga kemarin yang bikin untuk APD iya, itu kita juga APD kirim ke Pemprov juga bantuan aja. Apakah waktu itu langsung dari duitnya Kobas sendiri? Dari uang saya sendiri. Langsung dari ya? Perusahaan. Kalau yang APD, alat kesehatan semua dari perusahaan. Kalau yang sembako itu dari sumbangan karyawan, sumbangan saya pribadi, sumbangan saudara dan teman-teman semua. Itu yang memang itu yang sembako. Tapi kalau yang APD dan alat sanitizer semua itu dari perusahaan. Harus digalakkan bersama-sama ya untuk kita bisa saling peduli, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Karena kalau apa namanya, kalau kita cuma mau cuan doang nggak berbagi kan gimana gitu. Jadi pedagang kan. Iya. Ini adalah pebisnis yang memang harus bisa menjadi contoh untuk kita semua juga ya. Kita bisa mencontohi kalau kita bisa saling berbagi dalam kondisi apapun ya. Dan rekor muri adalah 101 hari itu ya. Itu langsung diserahkan. Kan itu saya baca kan dari bos Trans kan, Pak Anak Singkong kan. Ya kan kalau dia tidak ada namanya orang bersedekah itu miskin. Itu aja. Itu yang jadi pegangan ya. Saya baca berapa kali itu bukunya ulang-ulang. Anak Singkong. Mantap. Juga ada kalau kita lihat gerakan-gerakan sosial yang sempat, gua nggak tahu ini termasuk gerakan sosial atau enggak ya, memberikan giveaway. Nah, giveaway itu juga karena branding. Kalau giveaway kan memang giveaway itu bukan sedekah, beda. Kalau sedekah kan kita ikhlas. Tapi kalau giveaway namanya giveaway itu kan pemberian hadiah. Di mana untuk mendapatkan branding. Ya kan? Sasa juga kan kita, contoh ulang tahun saya tahun lalu, itu kan dapat kue tart, rekor muri juga. Itu 90% dari sponsor. Kan sponsor tujuannya apa? Sponsornya ya supaya brandingnya bisa naik, karena kita adain acara roadshow, kita undang teman-teman kan. Tujuan itu aja sih. Itu yang giveaway sekarang itu dilakukan. Menurut saya wajar-wajar aja, semua kan butuh sponsor. Pada brandingannya Kobas juga ya. Sekarang Kobas juga aktif juga di YouTube, aktif banget. Dia bahkan ada krunya yang lagi nongkrongnya di sini ya kan. Emang mau jadi YouTuber nih ceritanya? Enggak, kalau YouTuber itu kan karena saya punya barang-barang IT. Waktu itu bingung, kalau kita masukin di
koran di mana kadang-kadang kita mau info juga susah. Jadilah satu YouTube punya saya. Daripada karena punya saya udah mulai monetis, mendingan unboxing tempat saya aja, udah sekalian aja. Sekalian ya? Iya, sambil saya bikin podcast sama satu sharing ilmu saya gitu. Jadi orang-orang, lu mau ilmu gue ya, lu nonton YouTube gue aja lah. Oke. Itu aja sih. Itu aja pemikirannya ya. Nggak ada simpel-simpel kalau dari ASN atau apa kan, itu kan tadi udah dibicarakan nggak seberapa ya loh, tapi kalau dapat kan lumayan bisa masukin Ayu Peduli. Iya. Bisa buat bantuin bikin gerobak. Iya. Karena udah dapat lumayan, saya udah monetize. Iya ya, lumayan ya. Itu juga membayar karyawan-karyawan tim YouTube-nya juga. Enggak, kalau itu enggak. Itu enggak ya? Itu khusus saya. Langsung Nanti saya bagi untuk Ayu Peduli. Berbagi dari Ayu Peduli ya. Dilihat YouTube juga sebenarnya katanya dulu udah mulai. 2 tahun. 2 tahun. Jelek. Terus satu tahun sebelumnya bikin lagi tapi nggak laku juga. Sekarang lumayan. Lumayan ya, sebelah dari titik baliknya dari mana tuh, Kok? Dari Instagramnya meningkat, Oke. terus kita bikin YouTube tuh kan otomatis dari situ ada sebagian yang ke YouTube lihat, saya sering lihat di YouTube saya tuh, saya cuma mau nonton YouTube-nya Basuki Surojo ini karena giveaway, tapi karena isinya menginspirasi mereka stay. Banyak yang ngomongin gitu. Banyak yang saya cuma mau lihat subscribe tuh awalnya karena giveaway. Awalnya, tapi sejak lihat isinya itu menginspirasi, mereka stay. Dan juga terbukti dari komen-komen yang masuk juga ya ketika kita bikin, kita akan ngobrol dengan Kobas, itu banyak banget loh yang nulis kayak, wah ini bakal jadi obrolan inspiratif, bakal banyak tips-tips bisnis yang akan dibagikan. Dan itu sudah melekat banget ya. Dan saya juga waktu nge-podcast, saya juga dapat ilmu. Wah, orang ini ternyata gini ya. Ini bagus, ini kisahnya bagus. Jadi saya juga terinspirasi juga. Banyak sih saya juga terinspirasi. Oke. Tommy Wong itu kan ceritanya dari nol, terus Christopher. Jadi saya juga terinspirasi mereka gitu. Terinspirasi dari karena saya mem-podcast mereka, jadi saya ilmunya seperti ini. Minimal kita sharing ilmu. Kenapa podcast yang akhirnya menjadi konten yang akan dibikinkan ada unboxing? Ya, terus unboxing sama podcast doang, sama review buku. Kalau review buku jarang yang nonton, tapi saya karena mau supaya teman-teman melihat buku mana yang bagus apa enggak itu. Iya. Di podcast itu akan dibahas itu semuanya. Aja. Review buku, podcast, unboxing barang-barang IT, sama-sama produk lokal, sama nanti saya mau bikin satu buku gimana mau jadi pengusaha sampai jadi pengusaha teknikalnya seperti apa, lagi bikin blueprintnya dulu. Oke. Baru nanti jadi buku-buku, jadi tutorial dalam bentuk buku juga dalam YouTube. Dalam YouTube. Kalau yang buku ini nanti kedua. Akan ada buku keduanya. Secara teknik. Memakai nama besar orang tua, tapi benar-benar mencoba sendiri, mencoba banyak kegagalan. Tapi memakai uang orang tua. Memakai uang orang tua awalnya. Ya kan? Tapi setelah itu udah enggak, berjuang bersama-sama. Yang paling dia ingat itu adalah pertemanan harus dijaga ya, Kobas ya. Pertemanan harus terus dijaga. Dan akhirnya bisa sebesar seperti ini karena memang fokus. Ini jadi penyakit buat banyak orang dan UMKM masa kini itu karena nggak fokus mengerjakannya. Dan juga sebagai pengusaha itu ingat, bukan cuan-cuan melulu, tapi harus berbagi kepada. Kapan saatnya cuan, kapan saatnya berbagi. Itu yang memang harus akan terus-menerus kita ingat ya. Kalau begitu sekali lagi ingatin buat Sobat Seru untuk tonton channel ini. Bagian ini juga kita lagi giveaway 10 buku. Jangan lupa untuk di komen sebanyak mungkin, nanti akan kita bagikan kepada 10 orang. Dan ini akan berlangsung sampai kapan kita bikin giveaway ya? Terserah? Giveaway buku. Langsung kita yang tentuin aja ya. Oke, kita yang tentuin aja. Nanti kita akan pilih 10 orang. Tapi kalau giveaway lainnya yang sama Mas Rian Demasi di Instagram saya. Instagramnya Kobas itu sampai 14 Agustus nanti, karena tanggal 15-nya beliau ulang tahun. Mantap kalau itu. Terima kasih Kobas sudah mau berbagi di Ngobras hari ini. Thank you Sobat Seru yang sudah nonton. Jangan lupa kita akan selalu ada di YouTube Transvision Official, juga di Seru Channel 333 di Transvision. Bisa dengerin juga di semua platform streaming. Kalau gitu Sandi pamit, jangan lupa jam 6 nanti ada yang seru-seru dari hati yang mau galau-galau, silahkan ditonton ya. Sandi pamit, Kobas juga pamit, kita ketemu di kesempatan. Bye. Oke, kawan-kawan, ini udah selesai. Terima kasih buat Trans Official, sukses selalu. Salam bengi.